Malam selalu menyimpan suara yang tak ingin didengar manusia. Ada jeritan yang tidak tercatat sejarah. Ada langkah kaki yang tak pernah meninggalkan jejak. Dan ada nama yang jika disebut keras-keras akan membuat sesuatu menoleh ke arahmu. Malam ini, di Jurnal Malam, kami akan membawa kalian ke sebuah legenda tua yang bahkan para tetua desa pun memilih bungkam. Legenda tentang Nyai Kebat Kidul, penunggu hutan larangan, yang kutukannya tidak pernah berhenti pada satu korban. Jika kalian mendengarnya sampai akhir, pastikan pintu terkunci. Dan jangan menjawab jika ada yang memanggil namamu dari luar. Sebelum cerita ini semakin dalam, jika kalian menyukai kisah horor bertema legenda malam dan kutukan kuno, silakan subscribe Jurnal Malam agar kisah-kisah gelap seperti ini terus bisa kami bisikan ke telinga kalian setiap malam. Sebelum cerita ini semakin dalam, jika kalian menyukai kisah horor bertema legenda malam dan kutukan kuno, silakan subscribe Jurnal Malam agar kisah-kisah gelap seperti ini terus bisa kami bisikan ke telinga kalian setiap malam. Saksi utama kisah ini bernama Raka, seorang pemuda pendatang yang datang ke desa itu untuk penelitian budaya. Awalnya ia menganggap semua cerita warga hanya mitos pengusir anak-anak bandel. Sampai suatu malam, ia mendengar rantai diseret di tengah hutan. Itu bukan suara besi, itu kayak tulang yang digesek tanah. Begitu pengakuan Raka. Raka mengikuti suara itu. Dan di sanalah ia melihat sosok perempuan tua, berambut panjang kusut, kulitnya hitam kehijauan seperti daun busuk. Di pergelangan kakinya terikat rantai besar berlumut. Dialah Nyai Kebat Kidul. Saat Raka berusaha mundur, sosok itu berbicara, "Kamu bukan darah sini?" Suaranya bukan teriakan, tapi bisikan yang terasa masuk ke kepala. "Kau melangkah tanpa izin, maka kakimu akan terikat seperti kakiku." Raka bersumpah. Saat itu tanah di bawah kakinya terasa berat, seperti ada tangan-tangan dingin yang mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam tanah. Ia berlari dan berhasil keluar dari hutan. Namun, itu bukan akhir. Sejak malam itu, Raka selalu mendengar suara rantai. Setiap pukul 2.13 dini hari, bukan dari luar rumah, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Setiap aku melangkah, rasanya kakiku berat, kayak diseret sesuatu. Kulit pergelangan kakinya mulai menghitam, membentuk bekas melingkar, seperti bekas jeratan rantai. Warga desa hanya berkata satu hal, kalau Nyai sudah menandai, tinggal menunggu. Kutukan Nyai Kebat Kidul tidak berhenti pada korban pertama. Siapapun yang mendengar cerita Raka tanpa ritual penutup akan ikut terikat. Ibu kos Raka mulai sakit. Anak kecil di rumah sebelah menangis setiap malam, sambil menunjuk ke arah hutan. Neneknya nyeret kaki. Kata anak itu, satu persatu, orang-orang mulai mimpi yang sama. Hutan gelap, rantai berlumut, dan seorang perempuan tua yang tersenyum tanpa mata. Puncaknya terjadi saat bulan mati. Raka ditemukan di tepi hutan. Kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Ia berdiri kaku,
Rantai besar muncul dari tanah, melilit kakinya, dan menariknya perlahan ke dalam hutan. Warga hanya bisa mendengar teriakannya. Jangan dengar ceritanya, jangan sebut namanya. Saat tubuh Raka hilang, rantai itu kembali masuk ke tanah. Hening. Sejak malam itu, setiap ada orang menyebut Nyai Kebat Kidul, akan terdengar suara rantai. Di kejauhan, legenda mengatakan, Nyai Kebat Kidul dulunya adalah perempuan yang dikhianati dan dirantai hidup-hidup oleh penduduk desa ratusan tahun lalu. Kutukannya sederhana, siapapun yang membuka cerita tanpa menutupnya dengan doa akan menggantikan posisinya. Dan malam ini, tanpa sadar, kita sudah mendengarnya sampai akhir. Jika setelah ini kalian mendengar suara rantai, jangan menoleh ke jendela. Jika kaki terasa berat tanpa alasan, ingat satu hal: legenda lama tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah gelap berikutnya di Jurnal Malam.